Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, apa kabar hari ini? Saya berdoa supaya setiap kita terus ada dalam keadaan yang baik dan dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya akan membagikan sesuatu buat setiap kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami akan buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami bisa mengerti setiap kebenaran ini, supaya setiap firman yang kami dengarkan ini bukan hanya menjadi pengetahuan buat kami, tapi ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu berkuasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, mari sama-sama kita lihat Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-53 sampai dengan ayat yang ke-58. Di sana firman Tuhan berkata, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ, di rumah ibadah mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat dilakukannya di situ. Saudara, kalau kita bandingkan kejadian ini dengan apa yang terjadi dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 34 sampai dengan ayat yang 36, ketika Yesus pergi ke Genesaret, dia melakukan banyak sekali mujizat di sana, dan sangat berbeda ketika Yesus ada di tanah di mana dia dibesarkan, di Nazaret. Saudara tahu waktu Yesus disalibkan, di atas salibnya tertulis Yesus dari Nazaret. Nah, saudara, Yesus ketika dia pergi ke tempat asalnya sendiri, dia tidak mendapatkan respon seperti yang diberikan ketika Yesus ada di Genesaret. Nah, hari ini dari cerita ini, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan bisa menjadi perenungan kita. Yang pertama adalah kita mengetahui tanpa yang adanya pengenalan itu akan menghasilkan ketidakpercayaan. Nah, saudara, orang-orang yang ada di desa itu, di Nazaret pada saat itu, mereka tahu Yesus, mereka tahu ibunya, mereka tahu bapaknya, mereka tahu saudara-saudaranya yang laki-laki dan yang perempuan, bahkan mereka tahu namanya disebutkan di situ. Tapi mereka tidak mempunyai pengenalan akan dia. Mereka tidak mengenal dia secara pribadi, mereka tidak punya satu hubungan dengan Yesus, sehingga ketika Yesus tiba di tempat itu, memberikan pengajaran dan melakukan mujizat, saudara, kata yang dipakai di situ, Yesus mengajar di sinagog mereka dan melakukan banyak mujizat. Saudara tahu bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus pada saat itu bukan hanya perkataan-perkataan biasa yang mungkin kita dengar indah atau baik atau bagus, tapi ada kuasa dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Yesus. Ada kuasa yang menggetarkan hati setiap orang yang mendengarkan, sehingga dari perkataannya saja, tanpa membuat sesuatu yang luar biasa menyembuhkan orang sakit, dari perkataannya saja pada saat itu orang sudah melihat Yesus dan takjub terhadap pribadinya, terhadap dirinya. Sehingga orang-orang yang ada di sekeliling mereka pada saat itu, yang ada di dalam sinagog itu, melihat bahwa kami tahu siapa dia, kami tahu orang tuanya, kami tahu saudara-saudaranya, kami tahu keluarganya. Tapi kok bisa seperti ini? Tapi kok dia bisa melakukan hal yang luar biasa seperti ini? Nah, mereka mengetahui Yesus, tapi mereka tidak punya pengenalan terhadap dia. Sehingga itu menghasilkan ketidakpercayaan. Saudara tahu, ketidakpercayaan membuat mereka tidak mengalami apa-apa, saudara. Nah, hari ini yang pertama yang perlu kita renungkan malam hari ini adalah bahwa mengetahui Yesus itu tidak cukup. Kita harus mengenal dia secara pribadi. Kita harus bangun hubungan dengan Yesus. Saudara, pengenalan itu lahir dari hubungan yang dilakukan secara terus-menerus. Lahir dari hubungan yang di-maintain setiap hari. Lahir dari masa-masa kita melewati satu keadaan-keadaan yang sulit bersama-sama.
Saudara, buat setiap kita yang mungkin pernah mengalami hal-hal yang sukar dalam kehidupan kita, hal yang sulit dalam kehidupan kita, setiap kali kita mengalami pengalaman yang tidak baik dan kita melewatinya bersama Tuhan, di saat itu pengenalan kita akan Tuhan itu akan bertumbuh. Kita bukan hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita mengenal Dia secara pribadi. Kita tahu siapa Dia, dan kita tahu bagaimana Tuhan terhadap kehidupan kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita harus tahu bahwa sehebat apapun pengajaran yang kita dengarkan, sebagus apapun pengkhotbah yang kita dengarkan, mereka ada di atas mimbar atau kita nonton di YouTube, tanpa hati yang terbuka dan mau percaya, tidak akan menghasilkan apa-apa buat setiap kita. Saudara melihat di situ bagaimana orang-orang banyak itu takjub terhadap perkataan Yesus yang keluar dari mulutnya, bukan hanya perkataan tapi ada kuasa. Tapi karena hati mereka menolak, karena mereka tidak punya kepercayaan. Ayat yang ke-58 jelas berkata bahwa karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang Yesus adakan di situ. Saudara, hari ini ada banyak orang butuh pertolongan. Hari ini ada banyak orang butuh mujizat dari Tuhan. Tapi perhatikan ini, ketika kita tidak mau menerima kebenaran firman, ketika kita tidak mau menerima firman Allah dalam kehidupan kita, jangan pernah berharap sesuatu yang besar akan terjadi. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika firman ditaburkan dalam hati kita, seperti perumpamaan yang Yesus berikan tentang seorang penabur, ada beberapa jenis hati yang Yesus mention di situ. Tapi yang penting ini, waktu firman ditaburkan, waktu firman Allah diberikan, pastikan hati kita ada dalam keadaan yang siap dan rindu akan firman Tuhan. Karena kerinduan kita akan firman Tuhan, kerinduan kita akan pribadinya, itu yang akan membuat kita mengalami sesuatu dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang membedakan orang di Nazaret dengan di Genesaret pada saat itu? Ada di kerinduan mereka. Orang di Genesaret, kalau saudara baca dalam Matius pasal 14 ayat 34 sampai 36, ketika mereka mengenali Yesus, ketika mereka mengenali Yesus, punya pengertian begini, mereka sudah dengar tentang Yesus, mereka sudah tahu tentang Yesus, tapi mereka nggak berhenti sampai di sana. Mereka mengenali Dia, mereka tahu Dia. Mungkin mereka tidak tinggal satu daerah dengan Dia, mereka tidak tinggal satu kampung dengan Yesus, tapi mereka tahu Dia, mereka tahu apa yang bisa Dia lakukan, mereka kenal Dia siapa. Mungkin mereka juga pernah melihat Yesus melakukan mujizat kepada orang lain, dan pada saat Yesus berkunjung ke tempat mereka, pengenalan mereka akan Yesus dan kerinduan hati mereka akan Tuhan itu menghasilkan banyak perkara-perkara ajaib yang Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Mereka menyambut kehadiran Tuhan dengan antusias. Mereka menyambut kehadiran Yesus pada saat itu dengan hati yang terbuka. Nah, saudara, hari ini kita belajar bahwa tidak cukup kita hanya tahu tentang Tuhan, tapi kita harus mengalami Dia, mengenal Dia lewat kehidupan kita sehari-hari, menghadapi masa-masa sukar kita bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, kita juga belajar bahwa apa yang kita dengarkan itu tidak akan berpengaruh apa-apa kalau kita tidak menerimanya dan tidak mempercayainya. Saudara tahu bahwa firman Allah berkuasa. Firman Allah bukan hanya berkuasa untuk mengajar, tapi firman Allah juga berkuasa untuk mengubahkan kehidupan manusia. Setiap kali kita merenungkan firman, kita baca firman Tuhan. Sebenarnya Paulus berkata, kita sedang berdiri di depan cermin dan kita melihat cermin itu. Apa yang kita lihat? Kita lihat pribadi Allah yang harusnya nampak dari kehidupan kita. Itulah firman Allah. Firman Allah berkuasa mengubahkan kehidupan kita. Firman Allah berkuasa mengubahkan kekhawatiran kita jadi satu kepercayaan, bahkan iman yang teguh dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya berdoa supaya apa yang malam hari ini saya bagikan menjadi berkat buat setiap kita. Dan mari sama-sama kita berdoa supaya setiap firman ini menjadi perenungan yang baik buat setiap kita dan bisa berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk malam hari ini kami boleh merenungkan firman. Tuhan, aku berdoa buat setiap HSCC families dimanapun mereka berada. Tuhan, malam hari ini Tuhan memberkati mereka. Tuhan, mungkin ada yang hari ini sedang ada dalam keraguan-raguan akan Tuhan. Mungkin ada yang sedang menantikan janji Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, Engkau berikan kekuatan, kemampuan buat kami untuk kami terus mempercayai Engkau. Tuhan, kami percaya ada Roh Kudus dalam hidup kami yang memberikan kami pengharapan. Roh Kudus memberikan penghiburan buat kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan yang baru setiap hari. Dan Tuhan, malam hari ini aku berdoa, mungkin ada dari setiap kami di tempat ini, ada yang sedang dalam keadaan tubuh yang kurang sehat, Tuhan, ada dalam keadaan yang sakit. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, biar firman-Mu malam hari ini membangkitkan iman kami bahwa Engkau sanggup
melakukan sesuatu yang besar ketika hati kami terbuka dan kami mau percaya. Tuhan, mari Engkau sembuhkan Tuhan. Berikan kekuatan buat setiap tulang-tulang kami. Berikan kekuatan buat tubuh kami Tuhan, supaya kami bisa terus memuji Engkau dan bersyukur buat kasih setiamu yang besar. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang menyaksikan video ini. Setiap kami ada dalam rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, karena kasih setiamu selalu ada buat setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Tuhan, Engkau memberkati kota Palu, Engkau berikan damai sejahtera. Tuhan, kami berdoa buat setiap pasien Tuhan dari COVID-19 yang masih ada. Tuhan, mari Engkau sembuhkan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kota kami, Engkau mengasihi kota kami, dan darah-Mu juga tercurah buat kota kami Tuhan. Terima kasih, kami lepaskan shalom, damai sejahtera Allah buat kota Palu Tuhan. Terima kasih buat perenungan kami hari ini. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.